Cerita film ini bergulir di kota Belfast, sebuah kota pelabuhan yang merupakan ibu kota negara Irlandia Utara. Saat itu, tanggal 8 Oktober 1985, tensi sedang memanas di kota tersebut. Bukan pengaruh dari efek global warming, namun akibat perseteruan antara kaum Katolik dan Protestan yang bersengketa di negara itu. Malam tersebut bertepatan dengan momen yang tak kalah penting bagi warga kota Belfast. Timnas sepak bola negaranya malam itu akan bertanding dalam fase kualifikasi Piala Dunia melawan Romania yang punya bintang seorang George Hagi. Partai yang sangat menentukan karena laju langkah negara ini menuju Piala Meksiko tahun depannya akan bergantung pada partai tersebut. Meskipun suasana di luar sedang memanas, namun tidak menyurutkan semangat keluarga Bradley untuk menyaksikan pertandingan itu. Tommy sang bocah mendapatkan booster semangat dari paman Wixie yang datang memberinya hadiah game kartu sepak bola paling populer. Mr. Jackie Fullerton, reporter kondang asal negara mereka, datang langsung melaporkan pertandingan tersebut dari kota Bukares. Pertandingan pun dimulai dan tim hijau Irlandia Utara harus menahan gempuran pihak penjajah dari tuan rumah yang dipimpin oleh George Hagi, bintang muda negara mereka. Tim hijau berhasil menahan gempuran lalu melakukan serangan balik yang berbuah gol lewat tusukan Sammy McIlroy yang diselesaikan oleh Jimmy Quinn. Tim tamu unggul dengan skor 0-1. Berkat kepahlawanan aksi kiper Pat Jennings yang berhasil membuyarkan semua peluang Romania, akhirnya Irlandia Utara berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pertandingan itu sendiri disaksikan oleh warga wilayah tetangga di Irlandia Selatan yang mana mayoritas penduduknya adalah penganut Katolik. David Campbell dan ayahnya yang menyaksikan pertandingan itu dibikin tersekima dibuatnya. Sebagai bagian dari negara kecil tersebut, David Campbell yang sedang meniti karir menjadi pesepak bola di negara Inggris dan bermain untuk Nottingham Forest menjadi termotivasi untuk bisa dipanggil oleh timnas negaranya. Sementara itu, skuad Irlandia Utara sendiri sangat bergembira mendapatkan hasil tersebut. Kini mereka tinggal menyongsong pertandingan terakhir kualifikasi melawan Inggris yang akan dilangsungkan di Stadion Wembley. Hasil seri saja akan cukup bagi mereka untuk kembali berlaga di ajang Piala Dunia seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di tahun 1982. Jimmy Quinn sang pencetak gol mereka luk-lukan sebagai pahlawan. 13 Novembernya adalah jadwal pertandingan tersebut di Stadion Wembley. Di perjalanan menuju ke stadion, Billy Bingham sang manajer memberikan motivasi kepada para pemainnya jangan kalah sama pemain biliar negara mereka yang berhasil naik level menjadi kelas dunia. Meskipun negara mereka cuma seupil, tim sepak bolanya harus bisa juga masuk ke Piala Dunia. Pertandingan itu pastinya jadi perhatian seluruh warga. Negara kecil mereka akan menghadapi negara besar yang selama ini menjadi penguasa Britania Raya. Tommy dan ayahnya sudah berada di antara para pengunjung bar yang melakukan nobar di malam tersebut. Pertandingan itu sendiri berada dalam kendali seorang Glenn Hoddle, motor serangan Inggris, pemain yang kemudian berhasil hijrah bermain di klub mancanegara. Tahun berikutnya, Hoddle akan bermain untuk AS Monaco. Irlandia Utara membalas lewat Norman Whiteside, sang wonderkid yang menjadi andalan tim Setan Merah. Para supporter dibikin sangat deg-degan, apalagi karena Inggris sedang punya seorang Gary Lineker yang sedang tajam-tajamnya. Pat Jennings sang kiper kawakan kembali tampil dengan menawan. David Campbell ikut menyaksikan pertandingan itu di rumah kos-kosannya di Nottingham dengan ibu kos yang orang Inggris. Untungnya, sang ibu kos nggak begitu fanatik dengan sepak bola. Hasil dari pertandingan itu, Irlandia Utara berhasil menahan seri tim tuan rumah dan berhasil ikut lolos ke Piala Dunia. Larut dalam euforia, para supporter Irlandia Utara kemudian melampiaskannya kepada pasukan Inggris yang sedang berjaga di area kota Belfast. Untung saja, para penjaga tidak lantas melakukan balasan. Mr. Jackie Fullerton dengan semangat memberikan reportasenya dan mewawancara para penonton yang mana salah satunya adalah paman Wixie. Sang paman yang mania bola ini berjanji akan mengantar timnya kemanapun mereka bertanding. Jangankan ke Meksiko, Kepulauan Mentawai pun akan ia seberangi.
15 Desember 1985 dilakukanlah pengundian grup para peserta Piala Meksiko 1986. Dalam undian itu, Irlandia kebagian lawan satu grupnya dengan Aljazair, lalu dengan Spanyol, dan negara terakhirnya ternyata malah Brazil. Para pemain yang sedang menyaksikan acara undian itu langsung dibikin ciut. Mereka segera nengak birnya dalam-dalam dan langsung memesan lagi gelas berikutnya. Billy Bingham, sang manajer, tetap memberikan ungkapan optimis yang membuat para pemain langsung jadi sinis. Kayak becus saja dia nari samba, mereka bilang. Walhasil, hasil dari undian yang mengapeskan itu akhirnya jadi bahan bahasan reporter TV. Mereka membahas tim Brazil yang memiliki segudang pemain bintang. Satu pemain yang jadi sorotan adalah sang kapten, gelandang brilian, pemain Fiorentina yang bernama Socrates, pemain terpintar sepanjang sejarah. Seorang playmaker yang juga menyandang gelar dokter dan sarjana filosofi. Dalam hal sepak bola, Socrates punya prinsip main seindah mungkin, menang mah urusan belakangan. Socrates hanya mau bermain bola dalam sebuah permainan yang indah. Dia pun hanya mau berada dalam tim yang mana para pemainnya juga senang bermain cantik. Main bola ya ibaratkan seperti PDKT sama cewek cantik. Pemain harus bisa respon pada tiap lenggak-lenggok yang dilakukan oleh teman mainnya. Bila dibandingkan sepanjang sejarahnya, Irlandia memang pernah punya satu pemain kelas dunia. Orangnya adalah George Best, pemenang Ballon d'Or 1968. Namun alih-alih menjadi dokter atau profesi lain yang menginspirasi negaranya, Best malah berakhir menjadi pemabuk. Jackie sebagai supporter negaranya sendiri hanya bisa berharap bahwa kali ini Daud akan kembali berhasil menjungkalkan jalut. Beberapa hari kemudian, David Campbell dikagetkan oleh kabar dari ibu kos-kosan yang menyuruhnya agar segera menelepon ke rumah. Sang ayah memberikan kabar bahwa dirinya telah mendengarkan desas-desus bahwa David akan dipanggil masuk ke dalam timnas. David malas menanggapi kabar yang dianggapnya candaan itu. Bagaimana bisa? Wong ketemu dengan Billy Bingham pun dia belum pernah. Timnas Irlandia Utara pun kemudian mengumumkan daftar pemain yang dipanggil dan akan dibawa ke negara Meksiko. Di sana pastinya terdapat nama-nama langganan, Pat Jennings dari Spurs, Jimmy Nichols dari West Brom, Sammy McIlroy dari Manchester City, Jackie Quinn dari Blackburn, dan Norman Whiteside dari Manchester United. Yang mengagetkan, nama David Campbell ternyata beneran ikut dipanggil. David yang baru berumur 20 tahun akan menjadi anggota termuda dalam tim itu. Para pemain pun dikumpulkan pada sebuah pemusatan latihan. David Campbell sangat bersemangat meskipun ia datang telat dan sedikit didamprat oleh Pak Kapten. Dalam pertemuan itu, Pak Manajer menekankan pada kesatuan tim. Selain itu, dia juga memfokuskan perhatian pada masalah iklim yang akan mereka hadapi. Untuk itu, Pak Bingham telah menyiapkan ramuan khusus dan para pemain dilarang minum alkohol selama berada di sana. David sangat excited menyambut kepergiannya ke Meksiko. Dia pun membuka kembali sepatu pertamanya yang pernah ia miliki, yang mana ia bungkus dengan koran yang memuat foto Pat Jennings idolanya. Sekarang, ia akan berada satu tim dengan orang tersebut yang memang menjadi pemain tertua yang berlaga di Piala 86. Sammy McIlroy, sang kapten, sedang berada dalam kegalauan karena harus meninggalkan ayahnya yang sedang sakit keras. Namun demikian, ia mendapatkan dorongan dari emaknya yang mengingatkan akan tanggung jawab seorang kapten untuk menjadi teladan bagi anggota lainnya. Sebulan sebelum turnamen dilangsungkan, timnas Irlandia Utara sudah tiba di Meksiko untuk beradaptasi dengan iklim setempat. Mr. Bingham memaksa para pemainnya agar sanggup berlari dalam cuaca panas. Dari beberapa pemain yang ada, memang anak muda lah yang terlihat lebih bertenaga. David Campbell masih asik berlari kencang, sementara para pemain senior kewalahan dan jadi bahan ledekan para reporter yang sedang memantau dari atas. Kali ini, para pemain keberatan mereka diliput. Takut kalau dikira bahwa mereka sudah pada jompo dan carut-marut. Sementara itu di Belfast, suasana chaos kembali terjadi. Pihak kaum Protestan kembali menyerang pihak sebelah dan dilerai oleh pasukan dari negara Inggris. Irlandia Utara masih jauh dari suasana damai.
Tommy sang bocil menyaksikan seorang anak muda daerahnya ikutan turun dalam kekacauan itu. Untungnya anak ini keburu berhasil digiring masuk ke dalam rumah. Di rumahnya, sang ayah mencoba mengalihkan perhatian anaknya dari kericuhan yang sedang terjadi. Dia membacakan buku dongeng Narnia yang menceritakan tentang sebuah negeri yang damai. Namun demikian, pikiran anak ini tidak bisa lepas dari kericuhan tadi. Tommy mempertanyakan kenapa harus terjadi keributan di antara mereka. Sang ayah tidak bisa menjelaskan, namun ia mencontohkan suasana di rumahnya yang sampai saat itu masih bisa selalu damai. Ia mengatakan jika dirinya dan ibu Tommy sedang bertengkar, perselisihan mereka akan selalu diatasi dengan mematuhi komitmen perjanjian. Para anggota timnas saat itu mulai jenuh minum juk jeruk setiap hari. Mereka terfikirkan untuk kabur dan nyelinap ke bar para gringos di kota terdekat. Pak manajer kemudian datang lalu memanggil Pak Kapten. Sebuah kabar duka baru ia terima, ibunya Sammy yang sebelumnya justru sehat telah dikabarkan meninggal dunia. Pak Kapten pastinya langsung hilang fokus. Sudah mah ayahnya sakit keras, sekarang justru ibunya yang wafat duluan. Ia memaksa untuk pulang ke Meksiko meskipun dicegah oleh Billy Bingham. Pak manajer sendiri saat itu bersikeras agar Sammy tetap bisa memperkuat tim mereka. Mendengar kabar sedih itu, Pat Jennings menyatakan rasa dukanya kepada sang sahabat. Untuk sedikit menghibur Sammy, ia berjanji malam itu akan membawanya nyelinap keluar untuk mabuk-mabuk di dalam bar. Malamnya, para anggota timnas Irlandia Utara ini benar-benar membangkang dari aturan sang pelatih. Mereka pun tiba di bar yang dimaksud. Seorang Indian mengenali mereka dan ternyata itu adalah Jackie sang reporter yang telah duluan tiba. Para pemain akhirnya bisa minum dengan leluasa. Jackie menyanyikan lagu sedih persembahan bagi Sammy yang sedang berduka. Pak Kapten kemudian curhat tentang argumennya dengan Pak Manajer. Jackie lalu memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini Pak Bingham sedang berperan sebagai seorang jenderal dalam sebuah pertempuran. Dia hanya berusaha agar senjatanya yang paling ampuh bisa tetap ia gunakan dalam medan perang. Larut dalam kesedihan dan mabuk akibat alkohol, Sammy akhirnya oleng sehingga memaksa anggota tim untuk mengakhiri sesi mabuk-mabukan itu. Ketika mereka menerobos masuk ke dalam mes, sangat susah payah bagi mereka untuk tidak menimbulkan bunyi. Pada akhirnya, suara-suara itu terdengar juga oleh Pak Manajer yang sedang berada di dalam kamar. Namun, mengingat situasi yang sedang berlangsung, Mr. Bingham memutuskan untuk mengabaikan pelanggaran kali itu. Seiring dengan persiapan timnas negaranya, para supporter sama-sama ikutan bersiap. Pawan Wixie merampas balik game yang pernah ia berikan kepada Tommy untuk diikutkan dalam pasar lelang sebagai momen penggalangan dana. Dia dan temannya menjual segala yang mereka punya untuk bekal bagi mereka pergi ke Meksiko. Barang terakhir yang mereka jual adalah mobil van kesayangannya. Wixie dan teman-temannya jadi juga pergi ke Meksiko. Seminggu menjelang hari H pertandingan pertama, timnas Irlandia Utara mulai turun gunung ke Guadalajara. Di kota ini mereka akan stay selama masa turnamen berlangsung. Jackie melaporkan progres dari timnas negaranya setelah kabar Sammy yang akan absen. Kini mereka akan kehilangan Jimmy Quinn akibat cedera dalam sesi latihan. Makin buruk saja prospek Irlandia Utara di turnamen tersebut. Keluarga Bradley yang sebelumnya optimis timnas negaranya akan berprestasi, kini jadi kehilangan percaya diri. Cuman Ma Bradley yang gak pusing soal nasib timnas mereka. Dia lebih memusingkan nasib toko daging langganan yang sudah hancur akibat serangan para perusuh malam sebelumnya. Suasana kurang menguntungkan itu membuat suasana timnas jadi berubah pesimis. Mereka akan kehilangan Quinn dan McIlroy, dua andalan mereka selama itu. Jangan sampai mereka juga kehilangan Pat Jennings, sang pahlawan pilar penting dari tim ini. Para pemain berharap bahwa Sammy akan bisa cepat move on dan langsung gabung kembali dengan mereka. Kabar buruk itu membuat mood Tommy jadi hancur setelahnya. Anak ini jadi malas-malesan dan dia pun jadi cepat frustasi ketika timnya mengalami kekalahan. Sang ayah kemudian mengingatkan prinsip Mamang Socrates yang bermain bola dengan dasar perasaan cinta bukan karena ingin selalu menang. Apapun yang terjadi dalam pertandingan, yang penting hati tetap riang gembira.
Di rumah duka, Sammy McIlroy sedang sibuk menerima tamu ketika kemudian seorang bocah tiba-tiba meminta tanda tangan. Momen itu jadi mengingatkan bahwa dirinya adalah sosok panutan bagi para bocah di negaranya. Beberapa hari kemudian, suasana pemusatan timnas dibikin bangkit dengan kedatangan kembali sang kapten yang segera terbang menuju Meksiko. Rasa optimis itu langsung ditebar oleh Jackie Fullerton kepada rakyat negaranya. Pertandingan pertama grup D itu dibuka dengan partai antara Brazil melawan Spanyol. David yang seorang gelandang ini sangat terpukau melihat permainan Socrates. Bagaimana cara dia bisa sekeren permainannya? Pak manajer dan Pak kapten mengamati pertandingan itu langsung di stadion dan kesimpulan mereka bahwa Brazil adalah tim yang terlalu bagus untuk dihadapi. Brazil berhasil menaklukkan Spanyol lewat 1 gol dari Socrates. Selepas pertandingan itu, yang mereka bahas langsung soal strategi menghadapi Brazil. Aljazair lawan mereka pertama, mereka yakini akan mudah untuk dilibas. Dalam menghadapi Brazil, Bingham akan mengandalkan pertahanan ketat di babak pertama dan baru di babak keduanya mereka akan coba curi-curi serangan. Melihat respon anak buahnya yang masih terlihat keder, Pak manajer menyeru bahwa mereka adalah bangsa yang kuat yang masih bisa survive dalam suasana chaos dan ricuh selama itu. Sama bom saja mereka nggak takut, ngapain takut sama mereka? Dalam pertandingan pertama melawan Aljazair, timnas Irlandia Utara masih akan menurunkan line up seperti biasanya. David Campbell masih belum mendapatkan kesempatan. Pada partai ini, mereka tampil menyerang dengan optimis. Gol pun mereka dapatkan lewat free kick Norman Whiteside. Kubu hijau sangat bergelora menyambutnya. Namun, rasa pede itu kemudian jadi redup ketika di babak kedua, Aljazair membalas dengan cara serupa. Skenario mereka pun buyar sudah karena pada pertandingan itu mereka hanya bisa ambil 1 poin saja. Pak manajer tetap meyakinkan anak buahnya bahwa mereka akan sanggup mengalahkan Spanyol. Skuadnya hanya mengiya-iyakan saja ucapan manajernya. Tim Irlandia Utara tetap berlatih keras menjelang pertandingan melawan Spanyol. Meskipun beresiko mengakibatkan cedera, namun itu tidak menyurutkan semangat David untuk total menunjukkan kehabisannya. Namun demikian, ia tetap dikomplain oleh pelatihnya karena bersikap lunak kepada penjegalnya. Harusnya, ia sekalian bikin drama untuk membuat wasit sedikit bimbang. Karena mentalnya yang dianggap masih lembek itu, David pun masih belum dipasang di line up pertandingan kedua. Publik pun bertanya-tanya apakah tim hijau ini bisa mengulang prestasi sebelumnya di tahun 82 yang mana mereka berhasil mengalahkan Spanyol. Pertandingan pun dimulai dan ternyata tim Matador yang justru unggul duluan. 2 menit saja yang dibutuhkan oleh Emilio Butragueno untuk membobol gawang Pat Jennings. Selanjutnya mereka pun tanpa kepayahan dan kembali kebobolan. Mereka hanya bisa memperkecil ketinggalan 1 gol saja, itu pun karena blunder pemain belakang Spanyol. Ambiar sudah segala skenario yang telah mereka bayangkan. Kini yang harus mereka lakukan agar bisa lolos adalah dengan mengalahkan tim yang paling mereka takuti. Berada bersama istri di penginapan, Billy Bingham pun terus direcoki omelan sang istri agar tidak patah semangat. Dalam sesi latihan itu, Bingham menerapkan strategi yang berbeda dengan sebelumnya. Whiteside jadi heran mana ada pelatih yang menyuruh timnya untuk melakukan free throw ke daerah areal sendiri. Bingham menjelaskan arti possession. Pat Jennings pun ia larang menyepak bola langsung ke depan dan ia suruh untuk mengoper ke teman yang terdekat. Tanpa megang bola, Brasil nggak akan bisa membuat gol. Tidak bisa dipungkiri bahwa partai pamungkas melawan Brasil telah membuat skuad Irlandia Utara begitu cemas. Kini mereka semua, baik itu pemain maupun supporter, lebih memilih untuk hadir ke gereja dan berdoa bersama ketimbang hura-hura masuk ke dalam bar. Perbedaan pun mulai terlupakan. Di Meksiko ini, kedua paham agama yang di kampung halamannya berseteru kini melebur menjadi satu, berdoa dalam tempat yang sama. Sesi latihan terakhir sebelum melawan Brasil, anak-anak Irlandia Utara tetap berlatih dengan keras. Sebagai reward terhadap effortnya yang tinggi, Billy Bingham akhirnya memberikan tempat bagi David Campbell dalam line up di pertandingan nanti. Untuk membuat semangat anaknya tetap membara, Mr. Bradley membelikan game bola
yang sebelumnya sempat dirampas oleh adik iparnya. Di hari H pertandingan, sebelum masuk ke dalam lapangan, Bingham memberikan motivasi kepada anak buahnya. 90 menit ke depan akan seperti selamanya. Jika mereka berhasil menang, nama mereka akan dikenang sepanjang masa. Kemenangan nanti sekaligus akan membawa keceriaan ke jalanan kota Belfast yang sedang membara. Jalanan kota Belfast saat itu memang mendadak sepi, seperti jalanan di kota Soreang yang mendadak anyep ketika Persib melakukan pertandingan. Keluarga Bradley sudah standby di bar langganan. Warga kota Belfast kali ini dibikin lupa bahwa malam sebelumnya mereka masih sempat saling bakar-bakaran. Kedua tim sendiri telah masuk ke lorong stadion. Anak Irlandia Utara koar-koar akan membantai lawan mereka. Datang kemudian Socrates dengan dingin dan sebat rokok. Seperti layaknya seorang Tommy Slebeu yang menggertak balik anak-anak bule itu yang langsung pada keder melihatnya. Warga pun bersorak-sorai ketika layar televisi mulai memperlihatkan kedua tim yang sudah masuk ke lapangan hijau. Meskipun lawan mereka kali ini gak kaleng-kaleng, mereka masih tetap berharap bahwa Daud akan berhasil mengalahkan Jalut. Supporter di lapangan pastinya tidak kalah heboh dibandingkan penonton di kampung halaman. Apalagi karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Pat Jennings yang ke-41. Ketika pertandingan dimulai, nyatanya tim hijau ini memang seperti diajarkan main bola oleh tim Brazil. Socrates, Alemão, Julio Cesar, Muller, dan Careca asik mengobrak-ngabrik pertahanan mereka. Namun demikian, tim hijau yang ternyata duluan curi peluang yang mana tendangan David sedikit melenceng ke samping gawang. Brazil kemudian membayarnya dengan serangan balik yang cepat lewat gol Careca. Gol itu membuat kubu Irlandia jadi meringis. Meskipun demikian, Bingham sang manajer terus menggelorakan semangat bertanding. Match kembali berjalan seru meskipun peluang-peluang emas masih terus dibuat oleh kubu seberang. Pat Jennings kembali melakukan aksi-aksi heroiknya. Ketika mereka sudah menyangka bakal masuk turun minum dengan bertahan di skor tersebut, tendangan Josimar dari luar kotak penalti akhirnya kembali berhasil menaklukkan sang kiper veteran. Gol kelas dunia itu sukses membungkam kubu tim hijau. Di babak keduanya, Irlandia praktis tak berkutik dan malah kembali halus kebobolan lewat gol kombinasi Assis Siko kepada Careca. Skor berakhir 3-0, Irlandia Utara harus takluk kepada Brazil. Para supporter Irlandia Utara sangat terpukul mendapatkan hasil itu. Pertandingan ini mungkin sebuah match yang gak akan dikenang oleh pihak Brazil, namun sangat dirasa makjeleb bagi tim hijau. David Campbell tidak kuasa menahan rasa sedih dan kecewa. Ketika akhirnya ditampilkan, dia tidak berhasil mempersembahkan kemenangan. Semi sang senior tetap memberikan pencerahan, David tetap mesti bersyukur. Dia akhirnya mendapatkan debutnya tanding pula lawan pemain kelas dunia. Impian masa kecil David selama periode itu sudah terwujud, berada satu tim bersama Pat Jennings sang idola dan tampil pula di Piala Dunia. Walaupun kalah, namun waktu 2 jam tadi sangat berarti bagi negara kecil ini yang sedang berada dalam kekisruhan. Selepas pertandingan itu, anak-anak muda kota Belfast yang sebelumnya bertikai malah timbul jiwa patriotiknya. Mereka turun berbarengan ke jalanan meneriakan slogan, "Kami bukan Brazil, kami tetap Irlandia Utara." Seperti kata Socrates, menang bukan segalanya, yang penting bisa membawa kegembiraan. Irlandia Utara tersingkir dari Pildun 1986 dan sampai kini belum bisa lagi tampil di ajang tersebut. Brazil sendiri akhirnya gugur di perempat final, dikalahkan Prancis lewat adu penalti. Socrates gagal dalam melakukan tendangannya dalam drama adu penalti tersebut. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.